Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Politeknik Negeri Lampung, jurusan Teknologi Informasi, program studi Teknologi Rekayasa Internet, akan melakukan kunjungan ke Puskesmas Haji Menah. Nah, baik, sekarang kita akan ke ruangan narasumber. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di sini kami sudah berada di tempat Puskesmas Haji Menah, yang dimana di depan kami ada Bapak Eko. Oke, kira-kira beliau adalah seorang tata usaha di Puskesmas Haji Menah. Terima kasih banyak kepada Bapak Eko yang sudah meluangkan waktunya untuk bersedia melakukan wawancara bersama kelompok kami. Sebelum kita mulai lebih jauh nih Pak, gimana kabarnya nih Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Bapak? Juga ya. Iya, alhamdulillah. Kira-kira Bapak umur berapa ya Pak? Berapa kira-kira? 17 ini Pak. Lebih dikit lah. 18 ya. Kalau boleh tahu, Bapak ini udah berapa lama kira-kira kerja menjadi staf tata usaha di Puskesmas? Di Puskes ya, kayaknya mulai 2014 deh ya. 2014 TU ya. Ya. Berarti sekitar 11 ya? 11 mungkin. Kurang lebih ya. Iya. Setahun ya. Cukup lama ya Pak ya? Baik, mungkin kita bisa bertanya lebih lanjut tentang teknologi Internet of Things ke Bapak Eko. Bapak, untuk pertanyaan pertama, kalau di sini kira-kira pendaftarannya bagaimana ya Pak? Kayak persyaratan yang dibutuhkan untuk berobat? Ya, jadi kalau untuk pendaftaran di sini ada yang langsung, ada yang via online sebenarnya ya. Cuma yang via online ini terbatas mungkin karena yang punya Android atau yang bisa memanfaatkannya ya teknologi ya. Itu kalau untuk teknisnya ya. Kalau untuk persyaratan kami biasanya ada dua juga tuh. Jadi ada yang pasien itu BPJS dan umum ya. Kalau umum cukup membawa KTP aja. Kalau BPJS berarti bawa kartu BPJS atau KTP juga, karena kan sudah terdaftar di ini ya. Datanya di apa namanya NIP ya, NIK di NIK ya. NIK ya. Jadi untuk BPJS. Jadi cukup bawa satu aja sih persyaratannya. Jadi di KTP itu nanti dilihat dari NIK-nya dia ketahuan punya BPJS atau tidak gitu ya. Gitu. Oh, berarti kalau nginputin KTP. data KTP-nya itu masih manual ya Pak? Masih diketik sama Kami ya registrasinya? betul masih diketik. Ya betul. Jadi Baru di apa namanya cari namanya Iya. atau nicknya ya, jadi masih manual sih. baru datanya keluar. Betul. Kira-kira kalau di Puskesmas ini pernah nggak sih Pak terjadi antrian panjang gitu sampai membludak? Antrian kalau panjang dan membludak nggak begitu sih ya, cuman ya cukup antrian aja sih ya. Rame gitu Pak? Cukup lumayan ramai lah kalau hari Senin terutama ya. Oh, hari Senin. ya. Ya. Jam sibuknya. Yang betul. Itu kira-kira karena apa Pak? Karena mungkin orang yang inputin datanya kurang atau karena hal lain? Jadi bisa ada dua kendala ya. Bisa jadi pas entry mungkin karena proses ya, dan bisa karena waktu datangnya pasien langsung bersamaan gitu ya. Jadi kan ramean gitu langsung. Iya, jadi nggak mungkin dapat secara cepat ya prosesnya. Dan kira-kira rata-rata pasien yang datang dalam sehari itu berapa ya?
Kalau di sini kunjungan kalau rata-rata berapa ya? Kurang lebih 50-an mungkin ya. Ya, cukup ramai juga berarti. 50-an lah. Iya. Rata-rata yang banyak ramai hari Senin ya. Kalau untuk penyimpanan obat nih Pak, itu ruangannya di sebelah mana ya Pak? Dan Kalau kami di atas ya. Oh, di atas, Gudang di atas. obat ya. Kok tadinya kan pernah di pojok ya karena kebanjiran, jadi Oh. antisipasi banjir kami ada bangunan baru ya, yang lebih aman kami taruh di atas ya. itu kira-kira dilengkapin apa aja Pak? Kayak ventilasi atau AC atau Iya, kalau itu AC dan pengukur suhu ya. Jadi Suhu. biar terpantau suhunya karena untuk menjaga biar tidak terjadi kerusakan ya obat ya. Berarti kalau misal mati lampu gitu Pak, Hmm. berarti itu gimana penanganannya Pak? Nah, kalau mati lampu kami itu sih kami pantau paling menyampaikan di sini misalnya petugas yang ada di sini lama atau enggak ya gitu ya. Jadi pernah tuh misal mati lampu suhunya naik langsung gimana Ya, Pak? tapi alhamdulillah sampai hari ini sih nggak sampai lama ya kalau mati lampu ya. Tidak sampai mengganggu lah ya. Apa kendala yang pernah dialami di Puskesmas Haji Mena ini Pak? Kendala apa tuh? Banyak nih Yang kendalanya paling sering Pak, yang dari- paling sering Yang paling sering lah. banjir. Iya, banjir. Banjir sama apa ya? Banjir. Kalau teknologi itu, kalau pas ada gangguan internet tuh, kan sering ada problem tuh. Biasanya problem dari internetnya sendiri ya, atau dari Wifi gitu ya Pak? dari wifi-nya atau dari aplikasinya, dari sistemnya ya, sistemnya. Error. Nah itu yang kadang, sedangkan pasien tadi menumpuk, sedangkan sekarang kan butuh pelayanan cepat ya, terutama yang kalau rujukan yang enggak itu ya. Rujukan gitu. Iya betul. Kalau jam buka Pak Puskesmas ini dari jam berapa Pak? Hari Kamis setengah 8 ya, sampai hari Kamis itu jam 14.30. Kalau hari Senin sampai hari Jumat sampai jam 13.00 ya. Kalau hari Sabtu sampai jam 12. Buat pemerawat jalan ya. Iya. Lagi ya, Gitu. kira-kira Udah. sepertinya udah cukup Pak untuk Cukup. wawancaranya. Terima kasih banyak buat Bapak udah nyempetin waktu Oke, luang. sama-sama. Mungkin itu saja Dari kami untuk sesi wawancara ini. Terima kasih buat Bapak Eko. Oke, sama-sama. Kalau untuk ngelihat ruangan obat diperbolehkan atau tidak Pak? Boleh ya? Untuk melakukan dokumentasi. Iya, boleh. Oh, iya, terima kasih. Nanti kami akan. Kalau misalnya muring ke obat, nanti minta itu ya. Bagian obat sudah izin Pak Eko, minta itu ya. Dokumentasi. Dokumentasi aja gitu ya. Iya Pak, Dan obatnya apa di gudang obatnya? di gudang obat. Gudang obatnya ya? Iya, gudang obatnya. Enggak apa, cerdas. Oke. Iya Pak, makasih Baik, Pak. Terima kasih Oke, Pak. sama-sama. Kemudian dari provinsi itu obat-obat program kayak obat TB, HIV itu dari provinsi. Kalau dari kabupaten berdasarkan APBD. Kalau yang itu untuk BLUD belanja sendiri puskesmas. Jadi dipisahin.